Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Cuma Cumi Curhat. Tempat kita ngobrol-ngobrol asik dan juga ngelawak, tapi pastinya masih berbobot dikit ya. Dikit doang. Betul banget tuh kak, dikit ya. Betul. By the way, hari itu spesial banget loh kak. Soalnya tuh kita bakal bahas sesuatu yang bikin dompet nangis sih sebenarnya. Waduh, tapi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa nih, Kak? Waduh, kayaknya kita ada bintang tamu spesial nih. Langsung juga kita panggil bintang tamunya nih. Nah, ini dia 3 bintang tamu spesial dari Atlansia. Atlansia, emang orang Atlansia itu selain pinter fisika, Betul. kimia, matematika, tapi juga pinter healing dan juga pinter bikin dompet kering nih. Waduh, bener banget tuh kak. Nah, jadi nama-namanya itu ada Kak Mario, Kak Naufa, dan juga Mpo Alia. Empat Alia. Boleh kan kak, buat kakak-kakak boleh dong perkenalkan dulu nama-namanya. Dari Bang Mario dulu. Oke, boleh Bang Boleh Mario. Bang. Halo semuanya, gue Mario, spesialis ngabisin duit nyokap. Halo semuanya, aku Naufa, pernah kaya pas awal bulan langsung miskin pas minggu. Boleh Mpo, Ini silakan. dia, gestar. Halo semuanya, kenalin aku Alia yang keuangannya selalu stabil. Stabil. Stabil turun. Oke deh, Bang Alfa. Hari ini sama 3 narasumber lautan kita mau bahas topik hangat apa sih? Oke, kita mulai dari umum-umum dulu deh. Boleh banget. Kita bisa mulai dari sebetulnya masalah finansial tuh apa aja sih biasanya? Wah. Aduh berat ini berat. Tapi Kita anak remaja kan? agak berat ya, apalagi buat anak remaja cuma taunya tuh ngabisin duit doang. Waduh, bener banget tuh kak. Waduh. Pas banget berarti ini topik dari narasumber kita 3 ini nih ya. Betul. Itu kipas bisa diem dulu kan? Oke, kita tanya pertama dari siapa nih? Kayaknya dari yang paling dewasa dan kemungkinan paling pinter banget ngatur finansial dan keuangan. Kira-kira siapa nih? Bang Alfa. Menurut saya nih, kayaknya Bang Mario dulu. Bang deh. Mario Bang dulu. dulu. Bang Mature lah ya bahasanya. Betul. Bang BCA. Spesialis kan beliau. Spesialis. Tadi pertanyaan apa? Aduh. Masalah finansial apa sih yang abang rasain tuh gitu sebagai remaja? Yes. Jujur, sebagai remaja di mana kita semua butuh healing, coffee shop. Hmm. Menurut gua kita ini agak kesulitan di ngatur pengeluaran, apalagi buat hal-hal yang sebenarnya kita nggak butuhkan. Justru lebih ke keinginan kita ini kita turutin terus. Kopi contohnya. Contohnya kayak jujur kopi. Iya. Berapa Masalah kali sosial. sehari? Berapa kali? Jujur saya sehari bisa 3 gram. 3 gram. Beli kopi berat emas. Amin. 40 gram kafein. Astagfirullahaladzim. Berarti nggak pernah tidur di kelas. Oh iya, nggak pernah dong, gimana, Kasihan ya Bang ya. Nggak pernah sih jujur gua. Meanwhile. Gua tuh orangnya teladan banget kayak tiap hari gua atur keseharian gua ke tidur jam 10 malam. Wah. Maksimal itu. Jadi Maksimal. bangun pagi harus bangun tahajud, workout. Definisi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Langsung nyanyi. Langsung. Ini kipas ada. Oke, jadi kalau dari Bang Mario sendiri masalah finansial keuangan itu ya itu dari cara borosnya itu ya Bang ya? Iya. Masalahnya di situ ya? Jadi belum bisa ngatur uang secara bener aja. Masih ke keinginan gitu ya kayak aduh ini kopi enak nih. Seruput dulu gitu ya Bang. Cash Oke. flow-nya tuh nggak bener aja. Oke, itu kalau mungkin dari Bang Mario ya. Kita lanjut ke Mpok Alia dulu. Oh, boleh, Mpok Alia, silakan. Mpok Alia selain belanja di pasar nih kira-kira apa? Boleh jujur gak sih? Boleh, boleh. Boleh banget. Ini permukaan banget. Sebenarnya aku jarang belanja di pasar, maaf Boleh. teman-teman. Belajar di mana nih? Di mana tuh? Bener-bener ya. Takoren ya, takoren ya. Takoren. Takoren. Kalau ada 12 pakai Shopee ini doang. Yes. Aduh. Oh yes. Sebenarnya menurut aku ya, masalah finansial yang paling sering dialami remaja itu FOMO. FOMO yang terus ikut temennya, apalagi misal kalau aku pribadi ya sebagai perempuan atau bedanya perempuan tuh aku kadang suka ngelihat litin yang lucu-lucu yang warnanya Astagfirullahaladzim. kayak pengen beli gitu loh, kayak apalagi kayak warnanya pinky lucu. Terus pagi-pagi suruh lewat di depan gerbang ya. Makanya di luar dong. Kalau ini tuh kalau pakai
pakai di luar doang. Oh, Kalau sekolah iya. cukup pakai lip balm dan sunscreen. Ah, Asik. Tapi bawaannya nggak tuh, Mbok? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Dengar-dengar kemarin beli lip tint rasa seblak udah. Oh yang viral itu ya Bang ya? Iya. Bener-bener. Fitnah dari mana itu? Yang emang ada di dalam. Ada. Lu kerupuk loh. tapi emang pokoknya paling banyak pokoknya berarti dari Shopee belanja gitu apa diskon Shopee gitu ya Pak ya? Karena tuh kayak sayang banget diskonnya nggak dipakai jadi kayak Iya, Meskipun nggak penting juga Pak beli berarti kalau diskon. kalau Ya? itu misalnya kayak mikir sekali dua kali, tapi kalau benar-benar kayak aduh sayang deh kalau Yang penting selain mikir. Bener, mikir kepikiran beli aja kayak kepikiran. Yang penting seperti pikir aja ya Pak. Ya? Oke, next kita lanjut ke Kak Naufali. Nah ini. Gimana? Nah, kalau dari aku kayaknya paling boros adalah hangout sama teman-teman. Ya nggak sih? Oh, Ya, setuju nggak banget. sih? benar. Setuju Ya banget. nggak sih? Bahkan kita ngobrol di sini kita udah beli apa aja coba dari tadi. Waduh, apa? Beli Iya. kipas. ini sorry ya teman-teman, hidup hemat ini tuh gratisan. Pandang aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Gak ada tulisannya guys. Cuma terima kasih. Ya, terima kasih. Nggak ada yang Ada emotnya. Oh, iya. Ya, tadi itu kita udah beli kopi lah tadi Bang Mario Kopi. biasa lah kopi tadi udah nyeruput americano sih. Emang tadi. kalau minuman-minuman yang lagi viral itu susah banget untuk di skip sih. Cinta gue. Jadi ada yang Kak, biasanya kalau hangout tuh kemana sih Kak? Nah, hangout tuh apalagi kalau ke kop. Tahu dong ya, tahu dong ya. Iya. Ini kan biasanya kalau tiap sore, apalagi kalau misalnya hari Jumat sore kan pulang Jumat tuh. Oh. Nah itu dia pada kalah di pos semua. Gak pakai helm lagi. Nah, Enggak. waduh kacau. Wah, kalau saya sih sorry aja. Aduh, jangan ditiru ya. Iya, jangan boleh tiru, tapi itu benar-benar kayak godaan gitu kayak Aduh. udah capek mau main sama teman-teman, sekalinya main 100 200. Wow. Boros. Padahal sebenarnya nggak perlu nggak sih? Maksudnya kita yang penting tuh kebersamaannya aja. Tapi mungkin gara-gara zaman sekarang tuh banyak kata-kata di TikTok itu ya itu kayak healing itu penting banget buat siswa pelajar-pelajar. Tapi kalau tiap minggu kayaknya Boncos banget. iya, boncos banget. Soalnya teman tuh penting loh. Soalnya kan kalau misalnya di tengah jalan kan nggak lucu kan kayak di jalan raya. Kalau Bang Mario sebagai duta coffee shop internasional ini gimana nih? Betul. Sebenarnya kita kalau healing itu nggak hanya selalu ke kopi-kopi aja sih menurut gua. Iya. Kopi di Teh Lani. Oh, Oke, bisa nih. bisa. Dengan ambasador langsung. Kopi yang 3.000 aja menurut gua udah cukup banget di perut, apalagi yang rasa americano setelah kopi. Gimana baristanya sih? Mungkin kalau baristanya Mbak agak enak. takut sih, takut. Jarang kopi, biasanya kopi avocado matcha latte. Itu kok teman ada gitu sih. Oh iya kok matcha Kopi tuh sebelah FOMO gitu nggak sih kak? avocado. Jujur ya kalau macam menurut saya sih nggak FOMO ya. FOMO nggak sih matcha sama dengan FOMO? Tapi by the way, itu FOMO kayak gitu mahal banget tau. Kalau menurut saya lebih mahal ke tempatnya sih. Kebanyakan coffee shop itu emang jual tempat Oh, banget. iya. Betul. Betul, bayar pajak. Lebih baik kalau kita ganti matcha sama daun kelor aja. Langsung aja langsung buat strategi kita. Katanya gue baunya sama, Oke. rasanya sama, Lebih terus sehat. lebih sehat. Tahu rumput macam Kayaknya Bisa, Mbok bisa. macam Apa haters deh. aku suka matcha. Oh, suka matcha. Suka matcha. Kebanyakan emang kalau zaman sekarang tuh mahal tempat, soalnya dulu zaman ayah aku aja teman-teman itu kalau nongkrong cuma ke alun-alun Klaten cuman dan 15.000 dapat susu segar masjid itu udah murah loh. Iya sih. Kalau sekarang mungkin gara-gara kafe-kafe banyak yang bagus-bagus udah ber-AC semua, Iya. udah itu lingkungan pertemanan juga Capsio Cafe gitu. Asik. Nah itu tuh Sabtu Minggu kayak kalau nggak itu kayak nggak afdol banget sambil live TikTok gitu. Aduh. Guys, ada yang sibuk tapi bukan kayak misalkan. Betul banget kan gitu dulu. Gue mau lurus ada bantal. Tapi dia sibuk banget dari tadi. Bukan susah. Selain dari masalah finansial nih, kita juga mau nanya ke narasumber hebat kita nih. Kira-kira dapat duit jajan buat jalan-jalan atau hemat itu dari mana aja sih? Itu selain dari duit jajan orang tuh adakah penghasilan sendiri gitu? Waduh, Ini berat sih. ini berat sih. Terus Mbok dapat dari mana, Mbok? Ya udah dibikin dari orang tua. Iya, dari orang tua. Ibu sudah mensponsori aku selama ini. Terima kasih banyak Ibu, Ayah, orang tua ya kan. Iya, terima kasih. Pantesan di bajunya kemarin di sini ada logo ayah ibu. Ibu. Maksudnya Happy family. Biasanya ini logo makanan gitu. Ini ibu sama mamanya di sini. Fotonya. Tapi Bang Alfa, saya mau nanyakan belakangnya ada topik-topik hangat soal kayak investasi itu cara menabung gitu kan di remaja kan. Waduh. Bener banget tuh. Mulai berat, mulai berat. Kayak apa ya? Lagi rame kan, apalagi Iya. menteri yang kemarin tuh Oh, yang baru yang baru ya. Ah,
lagi nyindir-nyindir tentang investasi gitu loh. Tapi Gen Z juga pada peduli ya sama Benar-benar. kebijakan menteri-menteri. Apalagi gitu kan. yang belum lama ini kayak apa sih Bitcoin, kripto, waduh. Oh, iya. Padahal nggak sih? Iya, Pernah. Abang pernah nggak sih kepikiran gitu buat berinvestasi kayak gitu? Nah, jujur buat investasi gue sangat tertarik ke investasi ke emas aja sih. Yang menurut gue harganya stagnan dan buat turun tuh susah. Benar, Jadi benar. menurut gue bakal terus naik. Nah, habis itu emas juga masih bisa dicakup lah oleh kita, misalkan dari uang lebaran nih bisa kita investasiin ke emas. Nggak langsung beli. Nggak langsung Nggak, beli. Enggak, Nggak enggak langsung habis jajan ke coffee shop gitu ya. Enggak Enggak. serius nih. Enggak, coffee shop nih bisa buat tahan, jadi untuk Oke. emas gua lebihkan sedikit. Ya Allah. Kayak Contoh. mungkin kalau investasi gue itu doang sih. Berarti Bang Mario ini nggak pernah tertarik gitu kayak Bitcoin, kripto kan sampai buka akademi tuh di YouTube gitu. Iya, Jujur, apalagi banyak yang buat ngomong. Bitcoin gua sempat tertarik. Waduh. Oh, wah. Tapi sama my mom, Oh. menyokap dilarang, katanya lebih beresiko kalau di aplikasi begitu. Jadi buat anak-anak kayak kita nih yang penghasilannya belum tentu, menurut gua cash flow-nya dibatasin ke arah-arah yang tentu aja, stagnan aja. Kalau semisal Kak Radit sendiri gimana nih? Ada nggak kepikiran buat investasi kayak gitu? Jujur ya, kalau investasi kayak kripto atau bitcoin itu saya sih nggak pernah ada tertarik ke situ. Cuma saya malah tertarik sama yang kayak bibit, bibit yang Yes. Nah karena itu saya juga dengar dari guru les saya langsung. Wow. Jadi guru les saya kayak ikut kayak gitu. Cuman jujur ya sampai sekarang saya juga masih takut sih, soalnya kan takutnya ntar kalau rugi ntar uang saya habis gitu kan. benar sih, benar. Terus yang paling saya takutin malahnya rugi gitu. Kalau dari Kak Naufa sendiri pernah nggak kira mau ikut bitcoin atau investasi gitu deh? Bukan investasi bodong ya. Jangan pinjol dong. Amin. Jangan Pinjol. pinjol. Nggak boleh. Kalau misalnya dari aku sendiri tentang investasi tuh bisa menahan kita dari inflasi. Setuju. Ini setuju Gila, sih. ini menurutku salah satu teori yang bener-bener oke banget karena kenapa? Sekarang tuh mata uang dunia tuh kan lagi nggak stabil ya. Ya, Iya, setuju betul, banget. Iya, ibaratnya kalau misalnya kita naruh uang kita ibaratnya cuma di bawah bantal, ya lama-lama uang itu nggak bakal ada harganya gitu dengan inflasi yang semakin banyak. Tapi dengan kayak emas, tanah kayak gitu tuh lebih apa ya, uang kita tuh jadi uangnya bekerja untuk kita malahan. Ketika di masa depan kita bisa ngambil itu dan untungnya tuh bisa jangka panjang gitu sih menurut aku. Apalagi tanah tuh harganya nggak mungkin turun ya. Betul. Orang juga butuh lahan buat bangun. Yang dulu beli cuma 20.000 sekarang bisa hampir 2 M-an lah ya. Iya, Oh, betul. Tapi Tanah kemarin di saya mana Kak? nemu- Tanah di mana? Tanah lot. Kalau dari Info Alia sendiri nih, Kalau aku sih sama kayak Kak Radinka ya, pernah dengar dari media sosial tentang kalau pelajar tuh cocok buat investasi di bibit reksadana atau Nah. Dan ada versi syariahnya juga. Bahkan sekarang ada syariahnya ya. Maksudnya syariah tuh rencananya emang terus. Gimana nih maksudnya syariah? Sejujurnya belum ngulik lebih dalam, cuman setahu aku ya mirip-mirip aja kayak bank syariah ya. Jadi kayak menurut syariat Islam. Masya Allah, ukti kalian. Alhamdulillah. Syariah gitu sekarang emang banyak gak sih kayak makeup aja nih syariah. Iya. Makeup Halal. Kayak lipstick syariah. Yang halal. Lipstick halal. Emang banyak kan di Indonesia halal gak sih? Iya kan takut maksudnya takut ada minyak Lipstick babi. ya gitu. mengandung Lipstick syariah. sesuatu Oh, iya yang sih. karena minyak gitu kan, biasanya minyak tuh ada aja gitu kan, Kalau tiba-tiba nggak sengaja ketelan 40 hari nggak periksa. bang emang ada orang makan lipstick gitu kan. Iya. Siapa tahu tahu. Oh kan? Pernah Kayaknya aku pernah deh. Alhamdulillah aman. Balik lagi topik investasi yang tadi dibahas sama Mpok Alia, bahwasanya kalau reksadana bibit itu mungkin aman banget buat pelajar gitu ya. Tapi mungkin dari pelajar Indonesia itu kurang buat edukasi soal investasi. Betul. Benar. Apalagi biasanya kalau investasi anak muda Indonesia tuh di orang tua gitu. Kita nggak tahu ntar kalau misalkan Investasi habis lebaran. benar. Waduh. Itu relate kan, relate kan. Relate. Itu tuh kayak finansialnya tuh yang ngatur bukan dunia lagi, udah orang tua itu. Kalau keadaan finansial orang tua lagi naik, dapetnya banyak Tapi nanti mungkin cairan. di udah perkembangan zaman kayak gini kayaknya penting banget ya buat pemerintah tuh ngasih Edukasi. seperti edukasi buat Benar. investasi gitu lah ya. Ah, Buat betul. mencegah hal itu maksudnya teman daripada kita mikir jauh-jauh soal remaja investasi emas, tanah, mending kita mikir yang kecil-kecil dulu, cara menabung. Bener banget, berarti Nah ini nih. solusi nih ya, solusi biar Jujur. nggak perlu, meskipun pengen investasi nih, bukan nggak perlu ini, pengen investasi cuma kecil-kecilan aja gitu. Kecil-kecilan aja dulu. Alhamdulillah ya, lanjutin. Kalau punya teman yang suaranya bagus emang gak usah konser jauh-jauh. Nah, ya. Makasih ya. Dia siapanya ini apa Lisa? Lisa siapa? Sama dulu nih. Lisa Blackpink aja. Lisa Blackpink. Bisa banget. Jadi kita kembali
Bercanda doang nih, bercanda doang. Bisa black hole. Oke, ngomongin soal solusi ya. Kalau dari Mpok Alia nih, Mpok Alia, solusi apa sih, gimana sih? Cara untuk menabung ya, Iya, soalnya. benar. Kalau aku sih dibikin menjadi 3 kategori ya, at least 3 kategori. Yang pertama tuh pisahin untuk kebutuhan, keinginan, dan juga tabungan. Misalnya, kalian punya 1 juta. Wah, 1 juta, Masya Allah. Amin. Amin. 1 juta. Kalian tuh harus pikir-pikir dan dibagi-bagi, alokasikan dana tersebut untuk hal misal kebutuhan, misal butuh makan, butuh kan tuh butuh. Siapa yang nggak butuh? Nah itu alokasikan untuk makan, tapi ya nggak mungkin makan habis 500.000 Mungkin aja, Pak. Iya, Bisa iya, loh. mungkin aja. Tapi Bisa kalau loh. kita kalau misalnya Kalau dipikir makannya sabun? Itu abang deh, itu juga ya abang deh. miskin dulu ya. Miskin, Kalau miskin. miskin dulu untuk nabung 500.000 apalagi dengan duit 1 juta. Terus nggak habis ya. Iya, gimana dong? Main Mungkin nabung. boncos ya? Iya. Terus kalau keinginan sih aku sih nge-set goals buat berapa spend maksimum aku dari uang 1 juta tersebut. Misal spend maksimum aku untuk keinginan, misal keinginan tuh contohnya kayak yang bilang kayak make up, hang out itu aku budgetin misal kayak 200.000. Kalau udah kepake 200.000 itu kayak aku tuh kadang kalau misal uang budgeting aku udah habis tuh aku ngerasa kayak ngutang gitu loh. Kalau misal kita mau make uang tersebut lagi, tapi kita kayak aduh aku punya utang di uang tabungan aku, jadi kalau aku punya uang lagi aku masukin lagi, aku gantiin uang yang aku pakai itu. Nanti kalau ada konser atau dipakai semua uang. Itu malah tabung dari jauh-jauh hari ya. Oh, iya. Misalnya Po, kan tadi misalkan kita udah misalnya buat keinginan, terus keinginan kita tuh udah habis, terus tadi ngutang di buat kebutuhan gitu. Contoh, kalau ya, tabungan, kalau nggak di tabungan. Yes. Nah dari situ ternyata nggak balik gitu. Misal dapetnya 1 juta per bulan gitu. Iya. Ternyata baru 4 hari udah habis. Ya itu kan, kayak itu mas. Bisa. Tadi mau tanyakan Aufa, awal bulan kaya, minggu kedua miskin. Nah, Langsung. tapi kita nggak bisa prediksi soalnya kan Mpok Alia nih hobinya shopping gitu. Oh iya, nggak kata siapa? Tadi Apalagi tadi ya, kalau nggak salah tuh kayak ada promo meskipun nggak penting dipikir-pikir kepikiran dibeli juga ujung-ujungnya gitu loh. Kalau bisa sih dikurang-kurangin ya guys, itu tidak patut dicontoh. Soalnya kalau menurut aku ini sih ekonomi. Oh my god, itu bisa Dengarkan. Dia suka babak Ini ekonomi. serius. Ini ekonomi. Gue mau bikin lebih jelas. Ya elah. Kita zoom out, kita zoom in. Ini ekonomi. Kita harus ya udah sih menghemat. Iya emang. Menghemat. Terus susah hemat sih ya kalau misalnya zaman sekarang itu apa yang dipikir tuh branded. Apalagi kalau misalnya udah punya tote bag nih di rumah, misalnya udah punya 5 ada tote bag yang apa warna hijau-hijau itu loh. Yang dari coffee shop terkenal itu. Oh. Yang dari 35.000 langsung di check out. Nah. Saya sobek gitu. Nah, Enggak dong. enggak dong. Kalau dari Kak Naufa gimana nih Kak? Trik-trik menabung atau tips menghemat duit deh? Tips menghemat duit apalagi dengan pelajar SMA yang tugasnya Masya Allah tabarakallah. Yes. Belum lagi kita masih harus transport, terus biaya jajan di sekolah pasti jajan kan. Walaupun MBG enak banget, terima Waduh, terima kasih Terima banget. kasih. Terima kasih buat MBG, tapi tetap aja saya jajan lagi ya. Oke. Tetap aja lagi. Soalnya Soalnya sambel jujur. Hari ini aku telur berapa Mario? Skor berapa? Hari ini nggak mau. Enggak mau. Ya, jadi menurut aku kita harus prioritasin dulu ke hal yang penting. Bener banget tadi kata kalian, kita harus bener-bener bagi ke kategori-kategori itu, dan kita harus bener-bener patuh sama apa yang udah dikategorikan. Terus ini nih, aku punya cara yang menurut aku sangat amat penting. Berapa sih? Kesel banget. Cara yang amat sangat penting itu kalau misalkan ada pemasukan dan pengeluaran, coba dicatat. Atau enggak, aku biasanya gini, aku misahin antara apa yang aku mau Oke. dan apa yang aku butuh itu aku list dulu. Misalnya nih, aku harus beli kerudung, aku harus beli buku apa segala macam, itu aku list dari yang pertama yang paling aku butuh sampai ke yang kayak bener-bener kayak ya udah yang aku cuma mau doang, cuma beli karena lucu atau segala macam. Nah itu penting banget sih. Jadi apa yang mau kita beli itu kita beli dulu dari yang awal, dari yang atas. Jadi kita nggak yang lihat ini lucu, kalau misalnya kita lihat itu lucu masukin dulu ke list. Nah nanti kita coba dari yang tetap yang paling atas, itu bikin kita nggak boros sih kalau kita Keranjang yang paling atas. Bukan dong. Yang paling atas 1 juta. kalau butuh nggak apa-apa. Oh. Ya misalnya nih, misalnya lagi sakit butuh berobat 500.000, sama lagi pengen beli boneka 10.000. Penting yang 1 juta apa 10.000?
Jujur lah. Jujur begini 30.000. Oke, ini adalah contoh nggak mikir. Enggak, saya diri sendiri segini. Kalau sakit saya sih tinggal ke bawah. Oh ya. Klinik saya siap medical. Oke, udah. Alamatnya ada di link bio. Ada yang di keranjang. Ini di bawah. Dijual. Oke, dari Bang Mature, Bang Mario nih, gimana sih cara manage uang sebaik mungkin, menghematnya atau menabungnya gimana sih Bang? Saya sih lebih prefer ke investasi lagi, balik lagi. Dua Jadi kali tabungan kita nih sisihin lah. Ada yang mungkin buat kita pakai buat nanti, tentu aja buat kebutuhan bukan keinginan ya. Karena keinginan itu menurut aku bisa dipakai buat nanti aja kalau udah kaya nih. Oh, Kalau sekarang Iya. kita belum bisa beli barang yang terlalu branded buat pemasukan kita yang sehari misalkan cuma 50.000. Nah, 50.000 nih 10.000 misalkan buat 20.000 lah kita buatin buat jajanin, 30.000 kita sisihkan. Nah, setelah kekumpul karena investasi itu kan butuh yang lumayan juga ya, apalagi buat emas. Betul. Nah, itu menurut saya disisihkan. Habis itu apa ya? Apa ya? Apa tuh? Apa ya? Apa? Ditungguin sama boneka nih. Iya. Menurut saya disisihkan dulu aja. Jadi 30.000 itu disisihkan dia gitu Nervous ya Bang? 30.000 kita simpan aja. Nah, ntar udah kumpul baru kita investasikan. Nah, investasi juga jangan sampai ke barang ke aplikasi yang menurut kalian tidak meyakinkan. Contoh kayak investasi di suatu tempat dengan keuntungan 200%. Wow. Itu Langsung investasi kayak yang nitip duit ke setan. Menurut saya pikir-pikir lagi aja ya. Kita pintar-pintar sebagai remaja yang berkembang tentu aja. Kayaknya malam-malam itu yang adminnya langsung nyediain lilin deh. Oh iya, gandain duit ya langsung. Nggak ada duit langsung. Langsung keliling lah nyari sasaran. Nggak maksudnya. Enggak gojek kan. Tambahan. Ini susut banget. Biasanya kayak gitu tuh, misalkan nitip-nitip tuh kayak tadi 200%. Itu biasanya bunganya bunga naik atau bunga turun nih? Itu lebih ke Bunga bunga apa ya? Bunga bangkai aja. Bangkai. Bener bunga bangkai. Menurut Bang Mario kayak gitu Merah. Astagfirullah. Lajingan naik mulu. Kau udah mention dong. Astagfirullah. Jadi mahal ya. WSL. Gimana nih Bang? Menurut Abang tuh kira-kira bunganya tuh bunga nambah atau bunga ngutang ini? Pasti kira-kira? ngutang nggak sih Bang kalau kayak gitu Bang ya? Gak mungkin nambah juga sih, emang ada admin mau rugi 200% ini. Biasanya gitu dikasih untuk pas awal-awal doang Waduh, nggak sih? udah kayak Manis di awal. ya. Pahit ya. Manis di awal. Namanya kayak apa tuh? Americano. Maca tuh. Enggak. Americano mana yang pakai gula? Apa dia mau apa? Pengen gua. Aman bang. Terus kalau misal menurut saya nih ya, solusi yang paling itu kayak kita lebih produktif lagi aja. Wow. Jadi kayak misalkan nih ada lowongan pekerjaan, volunteer gitu kan, volunteer. Terus kita bisa kayak part time lah, part time dimanapun kan pasti dapat uang jajan tambahan lah buat anak remaja gitu. Apalagi buat anak-anak SMA kayak bisa lah ya nyicil nomor 1 mimpi jadi barista. Bener. Jadi kayak bilang sama Bang Mario tadi nih. Boleh. Menurut gua oke banget sih. Nggak harus jadi barista yang jaga kopi kayak misalkan bartender. Barista keliling pakai barista. Apa sih Iya namanya? betul. Lokal. Lomba. Ya berarti tinggal kayak ya udah cari kerja aja gitu kan. Iya, betul. Waduh, ngomong-ngomong soal produktif kayaknya di belakang ini lagi zaman banget tren hidup produktif gitu. Wah bener banget Mon. Nah itu nih, kita juga mau tahu dari 3 narasumber hebat kita, kira-kira hidup produktif dari masing-masing narasumber hebat ini kayak gimana aja sih, dan pengertian produktif itu menurut teman-teman sendiri itu apa nih? Kita mulai dari Bang Mario dulu. Produktif ya. Produk itu kebetulan dari kata bahasa Inggris lah. Bukan KPI, bukan KPI. KBBI. Yang berarti adalah menghasilkan sesuatu. Jadi kita hidup dengan keseharian yang tentunya menghasilkan sesuatu, nggak cuma di daerah situ-situ aja, kayak misalkan cuma TikTok kan seharian, scrolling, main ML dan lain-lain. Nah, ini langsung di describe caranya atau pengertian dulu aja? Boleh langsung di describe aja Bang. Buat produktif sehari-hari ya, misalkan kita nih, menurut gua diwajibkan buat nulis tulis setiap malamnya. Jadi kayak kita nih besok kita terplanning nih, tentu aja kita bisa fleksibel juga kan, buat kayak esokan harinya. Kayak to do list kita nih, besok bakal begini. Besok misalkan
kita pagi diawali dengan bangun harusnya ditentuin dulu jamnya berapa. Iya. Oke. Tulis. Menurut saya perlu karena penetapan jam kita tuh karena keseharian kita bakal bergantung pada awal kita start itu. Asik. Setuju nih teman-teman semua ya? Kalau bangun siang, Hah? kalau bangun Ya siang. makanya Kalau ditulis udah dari bungkus sini. kok, Kalau alarmnya gak nyala, Hah? Alarmnya gak nyala. Nyalain. Bisa tidur di samping masjid dekat beduk. Terus ada pepatah loh, ada kayak gimana ya? Kalau bangun telat ntar rezekinya dipatok ayam. Nah, juga, gitu itu loh. pepatah. Nah itu bener banget menurut saya. Beneran. Karena yang saya rasain kalau tiap bangunnya kesiangan gitu ya, itu tuh keseharian justru bakal anjlok, bakal bener-bener berantakan. Kayak emosi di awal karena kita tuh butuh waktu buat refresh mind ya, refresh brain ya. Oh, Insya my Allah. gosh. Kayak Mau, just kita keluar ngirup udara segar, bangun. Tentu nih, balik ke tadi bangun itu misalkan kita bangun jam 4. Ya. 4.00. Nah, itu habis itu dilanjutin dengan sholat tahajud atau yang lain-lain, sholat subuh, nah baru berangkat sekolah. Menurut saya penetapan jam itu ditulis penting. Nah, setelah menyelesaikan tulis, kita patokin nih sehari harus selesai berapa. Menjadi tulis misalkan 4 kewajiban. Kita hari ini nggak perlu berat-berat. Kalau awal-awal mungkin taruh aja 2 kewajiban gitu-gitu. Nah, oke. Gitu. Emang kalau hidup produktif itu awalnya pasti mulai dari bangun pagi dulu ya. Benar. Itu juga kebiasaan anak Indonesia juga ada tuh. Waduh. Terus ditambah harus disiplin nggak sih? Disiplin Betul. juga. Nah, Kalau disiplin misalnya- ini paling penting. Oh, ya, benar. Karena nggak selalu kayak misalkan kita produktif Senin sampai Jumat aja gitu. Iya. Tapi kan harusnya Senin sampai Minggu, sampai Senin lagi terus gitu. Meskipun terus. libur nggak ada kata libur produktif ya. Benar. Karena Iya. ada riset juga yang menunjukkan kalau Asik. kita nih Asik. misalkan keseharian kita ini gagal sehari gitu tulisnya, terus kita ngulang kedua harinya kita ulang lagi. Nah itu tuh bakal memacu otak kita buat berlanjut keburukan itu. Gagal Jadi terus kalau gitu gagal ya. sehari Gagal. udah tetapin hari ini aja gal, besok lanjut lagi. Lanjut apa emang gagalnya? Lanjut atau- produktif. Lanjut produktif. Boleh. Kalau untuk Empok Ale sendiri gimana nih? Kalau menurut aku ya, kehidupan kita sehari-hari apalagi sebagai pelajar itu termasuk produktif. Apalagi Senin sampai Jumat ya, kayak pulang sekolah, bangun pagi, mandi, sarapan, berangkat sekolah. Bermasyarakat. Itu menurut aku sudah produktif. Tapi kalau kamu nyampe rumah langsung bersih-bersih rumah, misal kayak bantu orang tua buat nyapu, ngepel, cuci piring. Misal kalau kita Minggu atau Sabtu, boleh deh bangun siang, tapi minimal bangun tuh maksimal tuh menurut aku kalau bangun siang tuh pastikan fase dulu ya teman-teman. Itu bisa bangun jam 7 lanjut olahraga, Masya Allah. mandi, tapi jangan langsung lanjut tidur lagi habis subuh. Itu menurut aku sih. Itu bulan puasa kok. Itu Pak, Raden kayu. Waduh. produktif. Produktif ya. Yes, jadi intinya harus konsisten. Oke, intinya semua itu konsisten ya teman-teman. Kita lanjut ke Kak Naufa. Kalau dari Kak Naufa gimana nih? Sebenarnya dari aku singkat aja. Karena sebenarnya yang tadi tuh udah dijelasin rinci banget nih sama Kak Mario sama Kak Ali, itu udah bener-bener kayak yang memang kita tuh harus menaruh to-do list supaya kita tuh lebih rapi buat kedepannya. Nah saran aku mungkin tambahan sedikit, to-do listnya itu bukan cuma untuk hari ini, bisa buat seminggu, sebulan, bahkan 3 tahun ke depan. Kita udah punya planning 3 tahun ke depan kita mau ngapain, 5 tahun ke depan udah bisa apa, itu penting banget sih teman-teman. Apalagi ada pepatah kita hari ini adalah kita masa depan ya. Iya, betul. asik. Quote of the day, quote of the Quote day. of the day penutup yang amat sangat menggebrak gitu. Oke teman, karena kita adalah remaja-remaja produktif yang harus bobo di bawah jam 9 malam nih ya. Berhubung sekarang udah jam 8 malam. Wes. PTW, boleh jujur gak sih? Boleh nggak sih? Aduh, Boleh kalau nggak sih? kemarin, kalau kemarin. Kakak 7 lewat. Ngerti dong. Kayaknya cukup sekian aja deh buat episode Cuma cumi curhat. Ulang dong, ah. Iya. Terima kasih buat episode Cuma Cumi Curhat. Sekian dari kami podcast Atlansia. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.